Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Marendeng edisi 23 Mei 2020. Kita bersyukur bahwa di pagi yang indah ini kita kembali dipertemukan dalam renungan pagi ini. Mengawali aktivitas kita, saudara-saudara, firman Tuhan akan menjadi bahagian kita. Mari kita mohon tuntunan Roh Allah agar firman-Nya menjadi bahagian kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa kasih Tuhan sungguh kami alami dan nikmati dalam hidup ini. Kami dimungkinkan di pagi yang indah ini, ya Allah, menyambut hari karunia Tuhan. Mengawali setiap aktivitas kami, firman-Mu akan menjadi bahagian kami. Ya Roh Kudus, berkati kami agar firman ini menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Berkati umat-Mu dan berkati hamba-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Berfirmanlah ya Bapa. Dalam Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 sampai ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah jatuh itu, dipukulkannya ke air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh Roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan harian kita pada saat ini, ketekunan membuahkan hasil. Ketekunan membuahkan hasil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu jika diupayakan dengan baik dan yang dikerjakan dengan tekun, maka cepat atau lambat segala yang dikerjakan dan diharapkan pasti membuahkan hasil. Lewat perenungan kita di pagi yang indah ini, kita mau belajar dari satu sosok, yaitu Elisa. Firman Tuhan mengatakan Elisa menggunakan kesempatan untuk menyatakan permintaannya kepada Elia, agar kuasa yang diberikan Allah kepadanya diberikan kepada Elisa sebelum Elia diambil oleh Tuhan.
Saudara-saudara, di sini Elisa sadar benar bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Ia tahu kuasa yang dimiliki oleh Elia saat ini adalah kuasa dari Tuhan. Dan karena itu, Elisa memiliki keyakinan dalam melanjutkan pelayanan yang ditinggalkan oleh Elia. Dengan perjuangan penuh, Elisa berusaha mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Saudara-saudara, berkat kegigihannya, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Walaupun berkali-kali Elia menghalangi Elisa untuk menemaninya, namun Elisa tetap bertahan. Ia berjuang demi masa depan pelayanannya. Akhirnya saudara-saudara, dikatakan bahwa selain ia dapat melihat gurunya terangkat ke sorga dalam ayat 10 sebelum perikop dalam bahagian pembacaan kita, bonus berikutnya adalah jubah Elia ditinggalkan untuknya. Jubah Elia menjadi simbol kehadiran kuasa Allah bagi Elisa. Dengan jubah dari sang guru, Elisa memulai tugasnya sebagai seorang nabi yang penuh kuasa dari Tuhan. Upaya permohonan yang dilakukan oleh Elisa kepada Elia memberikan gambaran kepada kita bahwa ketekunan dalam mengerjakan sesuatu dapat membuahkan hasil. Itu berarti saudara-saudara bahwa dalam mengusahakan segala sesuatu dibutuhkan keyakinan. Dalam menempuh perjalanan kehidupan dibutuhkan perjuangan untuk tetap menanti dan mengusahakan. Dalam menjalani hidup ini, dalam mengangkat setiap pekerjaan kita, dibutuhkan ketekunan. Karena di dalam semua itu pun, anugerah Tuhan akan nyata. Kita yakini, tanpa anugerah Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa. Hanya Tuhanlah yang dapat memampukan kita mencapai harapan-harapan kita. Karena itu saudara-saudara, menjalani hari ini, letakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Nyatakan kesetiaan dan ketekunan kita dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Dalam mengangkat setiap kerja, karya dan aktivitas kita hari ini. Yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap kerja, karya, dan dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah menjadi bahagian kami, ya Allah. Kami yakini firman ini akan menuntun kami untuk senantiasa hidup, menyatakan ketekunan, kesetiaan dan ketaatan, menantikan anugerah Tuhan dalam setiap hidup kami. Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini, kami bawa kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakini bahwa tanpa tuntunan dan campur tangan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu ya Roh Kudus, berkati umat-Mu dalam menjalani kehidupan, dalam mengangkat setiap kerja dan karya mereka. Sehingga setiap aktivitas mereka, ya Allah, boleh dilalui dengan penuh sukacita pengharapan, terlebih berkenan di hadapan Tuhan sendiri. Berkati jemaat-Mu di dalam mengangkat pekerjaan, berkati dalam keluarga mereka masing-masing, berkati anak-anak kami dalam kehidupan mereka, di dalam masa kecil, dalam pertumbuhan, dalam masa remaja, di dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka.
lawat dan topang tuntun selalu ya Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu akan senantiasa melingkupi kehidupan jemaat-Mu. Bapa Surgawi, kami membawa kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Peliharakan bangsa dan negara kami Tuhan. Karuniakan hikmat kepada pemerintah kami, sehingga boleh mengayomi bangsa dan negara ini sesuai dan setuju dengan kehendak-Mu. Terlebih ya Allah, di dalam memikirkan solusi menangani pandemi COVID-19, Tuhan, biarlah hikmat-Mu menjadi bahagian pemerintah kami, sehingga dengan hikmat dari Allah boleh memikirkan solusi-solusi, langkah-langkah di dalam menghadapi, menangani, memutus penyebaran COVID-19 ini. Terlebih ya Allah, Engkau pun memberkati setiap pihak kesehatan, baik dokter, perawat, para medis. Tuhan, lawat mereka, kuatkan mereka, berikan kesehatan kepada mereka, kesabaran, sehingga boleh mengangkat tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan sesuai dan setuju dengan kehendak-Mu sendiri. Berdoa ya Allah buat umat-Mu yang saat ini berjuang melawan sakit penyakit COVID-19 dalam diri mereka. Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Pulihkan mereka ya Allah, sehingga mereka boleh pulih sehat seperti sedia kala. Dan biarlah COVID-19 yang saat ini mewabah boleh diatasi ya Allah, berlalu, dan kami melanjutkan kehidupan dengan penuh pengharapan dan keyakinan kepada Bapa di sorga. Bapa Surgawi, seluruh hidup dan keberadaan kami hari ini, kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan menopang dan menuntun kami menjalani hari ini. Berkati kami Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami. Dengarkan kami karena kami bermohon kepadamu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian kita di pagi yang indah ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam sehat bagi kita semua.